Perkenalkan, nama saya Jennifer Risti. Saya berasal dari kelas reguler A. Di sini saya akan membuat video tentang hukum perkawinan dan harta kekayaan. Hukum perkawinan dan harta kekayaan ini yaitu yang saya jelaskan pertama. Dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dikatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan jadi harta bersama. Di sini pada harta perkawinan ini ada juga dijelaskan tentang harta bawaan. Ayo kita lihat seperti apa harta bawaan ini. Harta bawaan yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Contohnya seperti kendaraan, mobil atau motor, handphone, laptop pribadi, dan alat elektronik, dan masih banyak barang-barang lainnya. Juga saya akan menjelaskan apa yang dimaksud harta kekayaan dalam perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan. Dalamnya apa yang dimaksud dengan harta benda adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami istri, dan barang-barang lainnya. Bagaimana pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan? Di sini menurut pasal 35 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa harta bawaan yang saya jelaskan tadi, ini sambungan penjelasannya ya. Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing suami istri sebelum menikah, yaitu seperti tadi, sebelum nikah atau mereka mendapat warisan dari orang tua. Itu yang dimaksud dengan harta bawaan. Serta hibah atau warisan yang diterima dari pihak ketiga selama mereka berkawin atau perkawinan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang harta bersama. Menurut pasal 35 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada pasal 35 ayat 1 menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bersama ini yang kita kenal dengan istilah harta gonogini. Yang termasuk dalam harta gonogini yaitu adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan. Di sini saya juga menjelaskan apa saja bila ada putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan yaitu bila pasangan meninggal atau cerai. Tetapi yang saya ketahui, bila untuk Kristen dan Katolik, bila mereka sudah menikah secara sah di gereja, itu walaupun mereka mengajukan cerai ke pengadilan atau kemanapun, itu tidak sah karena di situ mereka saya kan sudah menikah di sini karena saya tahu, dan di situ karena juga udah dijelaskan bahwa sudah bersumpah karena sudah juga mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan, dipisahkan oleh manusia. Jadi untuk Kristen dan Katolik, walaupun mereka ada status sudah bercerai, tetapi dalam kehidupan mereka tidak bisa diputuskan hubungan perkawinan itu. Mereka tetap bersatu walaupun mereka
di dunia ini sudah memilih untuk berpisah, tapi mereka tetap satu. Kalau yang saya tahu untuk agama teman-teman yang Islam itu bisa cerai secara sah di pengadilan agama. Bila sah perkawinan menurut undang-undang hukum perdata, perkawinan yang dilakukan di pencetakan sipil itu adalah perkawinan yang sah. Di sini saya juga menjelaskan tentang apakah istri yang sudah cerai berhak atas harta gonogini. Yang saya ketahui, jawabannya adalah iya. Karena istri yang menggugat cerai suaminya tetap berhak mendapatkan harta bersama atau harta gonogini, sekalipun yang menceraikan istri. Pihak istri tetap berhak atas harta bersama atau harta gonogini yang diperoleh atas usaha mantan suaminya atau usaha dirinya selama mereka masih bersama atau waktu perkawinan mereka yang masih berlangsung. Contohnya mereka membuka usaha bersama atau memperoleh harta benda bersama, itu akan dibagi menjadi dua. Bila saham itu juga akan dibagi menjadi dua atau berapa, itu nanti akan diurus sendiri. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara pembagian harta bersama jika terjadi perceraian. Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian. Kedudukannya pada harta bersama ini setelah perceraian diatur menurut undang-undang atau perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 97 KHI, apabila status perkawinan karena perceraian, maka harta bersama ini dibagi menjadi dua. Karena istri juga berhak mendapatkan harta bersama ini, karena harta bersama ini diperoleh selama mereka, seperti yang saya jelaskan tadi, diperoleh pada saat mereka masih bersama, pada saat mereka masih membuka usaha bersama. Semua yang mereka dapatkan selama masih bersama itu berhak dibagi menjadi dua. Di sini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apakah istri yang telah diceraikan bisa menjadi ahli waris bagi mantan suaminya. Intisar jawaban. Ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa iddah atau masa tunggu, maka tidak ada hubungan kewarisannya antara keduanya. Hal ini karena hubungan perkawinan keduanya telah putus. Adapun berkaitan dengan harta, maka yang harus dibagi hanyalah harta bersama. Yang harus dibagi dalam perkawinan ini yaitu harta bersama saja yang harus dibagi. Bila harta lainnya, harta bawaannya itu bila sudah ada perjanjian dari awal itu menjadi harta bersama, itu juga kembali kepada mereka mau dibagi atau diambil masing-masing lagi. Bila sudah bercerai. Ya, itu menurut saya. Ya, saya akan lanjutkan bagaimana dengan anak kandung. Apakah anak kandung berhak mendapatkan warisan dari harta yang akan dibagikan ini, atau yang mendapatkan harta ini cuma suami dan istri saja?
apakah anak berhak mendapatkan warisan? Dalam pasal 174 ayat 2 KHI dijelaskan pula bahwa apabila semua ahli waris ada, di sini dikatakan ada, maka yang berhak mendapatkan ahli waris adalah anak, yaitu anak kandung. Bila itu anak sambung, itu kembali ke orang tuanya masing-masing. Mereka akan membuat perjanjian dengan pengadilan atau membuat surat perjanjian apa itu untuk misalnya mereka ada anak sambung, mereka ingin mewariskan hartanya ke anak sambung itu, mereka harus membuat perjanjian agar bila nantinya terganggu harta yang telah diberi ke anak sambung ini, ada suatu bukti untuk pegangan si anak sambung ini bila ada terjadi suatu masalah di kemudian hari. Maka yang berhak mendapatkan warisan ini, yang berhak sama sekali berhak adalah anak kandung. Ayah juga bisa, ibu juga bisa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang berdasarkan penjelasan saya barusan, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan hukum waris adalah anak kandung. Di sini juga saya akan menjelaskan, tapi bagaimana sih dengan hak asuh anak jika sudah bercerai? Hak asuh anak bisa jatuh kepada seorang ayah atau seorang ibu bila yang saya tahu, bila hak asuh anak ini akan jatuh kepada seorang ibu itu jika pertama anak ini masih bayi dan memerlui ASI, dan yang kedua dia masih belum mengerti, dia masih belum bisa pisah dengan ibunya karena dia menyusui ASI, kecuali ibunya ini tidak mampu menafkahi dia, atau bila suami dari mantan istrinya ini tidak mau memberi atau uang untuk kesehariannya si anaknya, maka wajib anak ini bersama sang ibu karena anak ini masih menyusui ASI. Dan bila hak asuh ini jatuh kepada ayah, bahwa itu dia dikatakan sudah bisa merawat dirinya sendiri, sudah bisa mengerti, pokoknya dia sudah sekolah, sudah SMP, sudah SMA. Itu yang saya ketahui. Bila masih bayi atau balita, dia pasti tetap bersama ibunya, karena yang saya ketahui memang anak bila baru lahir itu hak asuhnya pasti jatuh ke tangan ibu, dan sang suami harus tetap membiayai keperluan anaknya semasa anaknya masih bersama ibunya, atau nanti hak asuhnya ke ayahnya. Walaupun pertamanya dia bersama ibunya, dia tetap memberi tanggung jawab dan memberi tanggungan hidup untuk anaknya. Itu yang saya ketahui. Dan bagaimana jika untuk si istri? Untuk si istri itu tidak ada tanggungan karena mereka sudah bercerai, dan karena yang hubungan darah yang ini hanya kepada anaknya saja, tidak kepada istrinya. Dan itu yang saya ketahui. Terima kasih, ini video dari saya.
untuk mata kuliah hukum, perkawinan, dan harta kekayaan. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.